Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Baju. Perkenalkan, nama saya Niko Salensius dengan NPM 210611377. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai pengendalian kualitas usaha coffee shop dengan nama Pretty Pots. Latar belakang usaha coffee shop ini bernama Pretty Pots dan merupakan coffee shop yang menawarkan layanan menjual kopi dan minuman serta makanan. Dan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen, biasanya pada coffee shop ini terdapat mesin yang canggih seperti mesin espresso, mesin grinder, dan mesin blender. Pekerjaan yang dijadikan objek pengamatan pada coffee shop ini merupakan pekerjaan dari barista atau karyawan yang ada di coffee shop. Dan Coffee Shop Pretty Post ini berlokasi di Jalan Perumnas, nomor 184 sampai 234 Nologaten, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan nama barista yang diamati bernama Agus dengan jenis kelamin laki-laki serta berusia 22 tahun. Berikut ini merupakan permasalahan kualitas yang terdapat pada usaha coffee shop Pretty Pots, yang itu yang pertama permasalahan kualitas mengenai bahan baku, yang kedua permasalahan mengenai kualitas proses, dan yang ketiga permasalahan mengenai kualitas output. Selanjutnya, berikut ini merupakan matriks tabel standar yang terbagi menjadi standar atau parameter kualitas biji kopi dengan toleransi sesuai standar atau tidak, dan hasil pengamatan sesuai. Dan dapat dilihat pada yang lainnya yang terdapat pada layar. Berikut ini merupakan diagram proses usaha bisnis coffee shop Pretty Pots yang terbagi menjadi tiga, yaitu terdapat pelanggan, barista, dan mesin grinder serta mesin espresso. Berikut ini merupakan evaluasi standar yang dapat dilakukan pada usaha coffee shop Pretty Pots. Yang pertama yaitu evaluasi standar terhadap human, selanjutnya evaluasi standar terhadap mesin, metode, material, money, energy, environment, dan information. Berikut ini merupakan biaya investasi coffee shop yang dikeluarkan. Pada biaya investasi ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya sewa dan renovasi, serta biaya peralatan. Total biaya sewa dan renovasi yang dikeluarkan sebesar Rp22.000.000, untuk total biaya peralatan yang dikeluarkan sebesar Rp49.500.000, dan total biaya investasi yang dikeluarkan untuk membuat usaha coffee shop ini yaitu sebesar Rp71.500.000. Selanjutnya merupakan biaya operasional per bulan. Biaya operasional ini terbagi menjadi biaya listrik, harga bahan baku, biaya internet, biaya tenaga kerja, serta biaya perawatan peralatan. Dan total biaya operasional per bulan yang dikeluarkan oleh usaha coffee shop Pretty Pots ini sebesar Rp17.799.000 per bulan. Berikut ini merupakan kualitas produk yang terdapat pada usaha coffee shop Pretty Pots. Untuk produk yang berkualitas diperoleh sebanyak 490 produk dengan persentase sebesar 98% dari jumlah produksi yaitu 500. Untuk produk rusak diperoleh sebanyak 10 produk dengan persentase sebesar 2% dari jumlah produksi sebanyak 500. Berikut ini merupakan perhitungan terhadap biaya per produk. Biaya per produk ini diperoleh melalui total biaya operasional dibagi dengan jumlah produk berkualitas, dan diperoleh harga biaya per produk sebesar Rp36.300.000 per produk. Berikut ini merupakan data produk tidak sesuai atau cacat, di mana terdapat kopi yang tidak terlalu manis dengan jumlah sebanyak 6 hari yang dilakukan pengamatan selama 3 hari. Kemudian ada rasa kopi yang tidak konsisten dengan jumlah kecacatan sebanyak 2, dengan jumlah hari pengamatan sebanyak 3 hari. Selanjutnya kopi yang terlalu encer, dan selanjutnya dapat dilihat pada layar. Nah, berikut ini merupakan fishbone atau diagram tulang ikan terhadap hasil akhir produk atau yang tidak sesuai atau cacat. Dan pada fishbone ini terbagi menjadi 5, yaitu man, machine, method, material, dan environment yang menjadi eh, peran utama pada hasil akhir produk yang tidak sesuai atau cacat. Nah, berikut ini merupakan Pareto diagram dari proporsi kecacatan dan grafik kontrol sederhana produk jenis cacat.
Selanjutnya merupakan kategori kecacatan, di mana dapat diketahui diperoleh nilai UCL sebesar 7,46, nilai X sebesar 2,67, dan nilai LCL sebesar minus 2,13. Selanjutnya merupakan pengelompokan data kecacatan sesuai dengan tipe data, yaitu variabel dan atribut. Pada variabel kuantitatif, pengelompokan data yang kecacatan berdasarkan pada jumlah kopi yang membutuhkan reward, jumlah kopi yang ditolak, biaya reward, dan biaya reject. Pada variabel kualitatif, pengelompokan datanya berdasarkan tipe kecacatan dan kategorinya, yaitu reward atau reject. Pada atribut, pengelompokan data kecacatan yaitu berdasarkan deskripsi atau penjelasan kecacatan. Contohnya yaitu kopi yang terlalu manis, kopi yang terlalu encer, dan rasa kopi yang tidak konsisten. Nah, berikut ini merupakan analisis akar masalah setiap kecacatan dengan menggunakan fishbone diagram, yaitu analisis terhadap kecacatan yang terjadi pada usaha coffee shop. Dan pada fishbone ini terdapat man, mesin, method, material, dan environment yang menjadi akar masalah dari kecacatan yang terdapat pada coffee shop. Berikutnya merupakan saran perbaikan untuk meminimasi atau menghilangkan kecacatan. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan kepada karyawan dengan menyediakan pelatihan kepada karyawan yang akan bekerja dan sudah bekerja pada coffee shop. Dan selanjutnya yaitu mengarahkan dan memberikan pelajaran mengenai prosedur yang benar dan metode yang efektif untuk membuat kopi. Saran yang kedua yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dengan melakukan cek dan memastikan penggunaan biji kopi serta susu yang sesuai. Lalu melakukan audit penyediaan bahan untuk menjaga standar kualitas pada usaha coffee shop. Saran yang ketiga yaitu melakukan perawatan rutin terhadap peralatan yang digunakan dengan membuat jadwal pemeriksaan dan perawatan secara rutin terhadap mesin atau mengganti serta memperbarui mesin espresso atau mesin pembuat kopi yang sudah tidak layak digunakan. Saran yang terakhir yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi rutin dengan melakukan pemeriksaan mengenai hasil dari pembuatan kopi untuk mengetahui kecacatan secepat mungkin, serta membuat mekanisme feedback yang berasal dari customer untuk mengetahui dan memahami kecacatan atau masalah yang muncul. Berikut ini merupakan rencana implementasi yang dapat dilakukan pada usaha coffee shop Pretty Pot. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan reguler kepada karyawan mengenai teknik dan cara pembuatan kopi, dan metode kerja yang paling baik, serta cara penggunaan mesin. Yang kedua yaitu implementasi sistem pengendalian kualitas atau SPC. Penerapan SPC ini bertujuan untuk memonitor dan mengukur variabilitas dalam produksi, dan juga memungkinkan untuk mendeteksi penyimpangan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Rencana yang ketiga yaitu melakukan penerapan metode Six Sigma dan Lean Manufacturing. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab permasalahan kecacatan yang ada. Dan dengan menggunakan prinsip Lean Manufacturing, juga dapat membantu untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi selama proses produksi. Selanjutnya merupakan kesimpulan yang diperoleh mengenai usaha coffee shop Pretty Pots. Kesimpulan yang diperoleh yaitu masih adanya terdapat kecacatan output yang dihasilkan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu manusia, mesin, metode, lingkungan, dan material. Faktor-faktor ini dapat dilihat pada grafik kecacatan produk dan diperlukannya usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas serta mengurangi kecacatan yang ada. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk membuat laporan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.